Salah satu dari 5 rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Saya ulangi, salah satu rukun Islam adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Artinya, apabila ada di antara kita di sini yang sudah masuk kategori mampu, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, Rasulullah memberikan keterangan kalau dia meninggal orang yang mampu dan tidak menunaikan ibadah haji, matinya 2 kategori. 1, mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, mati dalam keadaan fasik. Apa artinya mati dalam keadaan kafir? Matinya tidak beragama Islam. Yang kedua, mati dalam keadaan fasik artinya Islamnya tapi bohong, Islam tapi pura-pura. Inilah hukuman bagi mereka yang mampu lalu tidak menunaikan ibadah haji. Artinya apa? Jika ada warga di komplek ini, rumahnya harga 500 juta, mobilnya harga 200 juta, tabungannya sudah lebih 75 juta, uangnya banyak, sehat, lalu dia tidak menunaikan ibadah haji, tolong jangan dulu mati. Kalau dia mati, maka matinya kafir atau matinya pura-pura Islam. Bapak Ibu yang saya muliakan, berhubungan dengan haji ini, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi agama yang mudah-mudahan bisa jadi pegangan buat Pak Fajar Mahmud beserta istri, yang juga tentunya kita semua. Ibu bapak yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan, tidak mungkin kalau di Sulawesi, Bu, acara seperti ini namanya manasik, menyampaikan tuntunan ibadah haji. Tidak mungkin saya bisa sampaikan tuntunan ibadah haji ini secara lengkap dalam waktu yang 1 jam. Tidak mungkin, ya. Makanya saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal pokok yang mudah-mudahan bisa jadi bekal buat kita semua, bukan hanya yang mau menunaikan ibadah haji. Pertama, Bapak Ibu sekalian, menunaikan ibadah haji itu bukan sekedar uang saja. Kalau ada yang katakan hanya uang saja, maka seluruh orang kaya sudah menunaikan ibadah haji dan tidak ada orang miskin yang haji. Ya kan? Tapi buktinya berapa banyak orang miskin haji dan berapa banyak orang kaya tidak haji. Itu berarti bahwa haji sebenarnya juga adalah kekuatan iman. Saya sebagai testimoni, tahun 2004, Ibu, saya sempat jadi cleaning service di Makassar. Mungkin Bapak pernah dengar itu travel haji yang terkenal di Indonesia namanya Tiga Utama. Itu kan orang Bugis yang punya, Pak Ande Latif. Itu saya sempat menjadi cleaning service di tempat itu dengan tujuan apa? Mudah-mudahan saya bisa dapat undian haji dan umroh. Amin. Tapi ternyata sampai detik ini tidak bisa dapat undian. Tapi Allah kasih saya kesempatan, alhamdulillah saya punya travel ibadah haji umroh. Dan saya alhamdulillah sekarang ini sudah tercatat 5 kali haji dan 27 kali umroh. Amin. Ya, itu karena izin Allah, bukan sekedar duit saja, tapi itikat yang kuat. Nah, oleh karena itu salah satu ciri orang yang itikatnya kuat mau haji umroh, dia dengar ceramah dengan baik pada hari ini. Jadi kalau ada yang datang ke sini tidak dengar ceramah yang baik, dicatat oleh malaikat tidak serius mau menunaikan ibadah haji. Kalau ada yang ustadznya sambil ceramah, dia sambil gosip, sambil SMS-an, sambil selfie, foto-fotoan, itu dicatat oleh malaikat ini tidak serius mau menunaikan ibadah haji. Ya, makanya tolong didengar baik-baik. Ya, satu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, orang yang menunaikan ibadah haji itu, hadits qudsi menjelaskan, siapa yang berkunjung ke Baitullah, Allah berikan 2 jaminan. Allah berikan 2 hadiah. 1, diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua, dikabulkan segala permohonannya. Subhanallah. Pak Fajar Mahmud mengeluarkan uang sekitar misalnya 50 juta kalau haji pemerintah, haji plus kurang lebih 100 juta satu orang, mengeluarkan uang 50 juta untuk menunaikan ibadah haji. Allah jaminkan hadiah. 1, dikabulkan segala doa-doanya. Yang kedua, diampuni segala dosa-dosanya. Sementara kalau ada orang beli mobil DP 50 juta,
Tidak ada jaminan diampuni dosanya, tidak ada jaminan dikabulkan doa-doanya. Bahkan bisa jadi dengan mengambil duit kredit di bank 50 juta untuk membeli mobil, bisa jadi justru 50 juta itu membuat dia masuk ke neraka. Kenapa dia masuk neraka? Mobilnya dipakai selingkuh. Mobilnya dia pakai pergi main biliar, mobilnya dia pakai pergi dugem. Itu berarti setengah mati cari duit hanya untuk beli tiket masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berkaitan dengan haji, ibadah haji ini, yang pertama perlu kita luruskan niat. Mau menunaikan ibadah haji itu menyempurnakan agama atau status sosial? Kalau orang mau menunaikan ibadah haji, macam-macam niatnya. Ada karena niat mau dibilang Pak Haji, ada karena niat Ibu Haji. Di kampung saya ada orang ditanya, kenapa Ki pergi naik haji Bu? Dia bilang, karena saya tersinggung Ustadz. Kenapa tersinggung? Kalau ada pengantin kita diduduknya di belakang, kalau kita haji di depan duduknya. Tabe Bu Haji di depan duduk. Akhirnya dia pergi haji bukan karena mau menyempurnakan agama, tapi karena mau dipanggil Ibu Haji. Kan kentara itu ibu ciri-cirinya. Sebelum haji dipanggil Bu, sudah balik. Setelah haji dipanggil Bu, tidak balik. Ibu, tidak balik-balik. Ibu, tidak balik. Sudah 99 kali dipanggil, tidak balik-balik. Sekali panggil Bu Haji, langsung balik. Nah, ini ciri-ciri fisik dia menunaikan ibadah haji bukan karena Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini penting. Jadi Pak Fajar beserta ibu, kalau tadinya ada niatnya mau sombong, kalau tadinya niatnya mau dihargai di komplek ini, maka segeralah beristighfar sebelum sampai akhirnya menunaikan ibadah haji. Sehingga orang yang menunaikan ibadah haji bukan lillahi ta'ala karena mencari penghargaan sama manusia, di yaumil qadi, nanti di yaumil akhir di hadapan Qadi Rabbul Jalil, dia akan berkata, ya Allah, mana ibadah hajiku? Saya menunaikan ibadah haji 2014. Lalu Allah berfirman, yang benar aja sampean dulu kan mau pergi haji hanya mau dipanggil Pak Haji. Nah, satu kompleks sudah ngambil kamu panggil kau Pak Haji, ibadahmu sekarang, amalmu tidak ada di dunia. Nah, ibu bapak yang saya hormati, kalau masih ada niat seperti itu, segera mengobatinya. Bagaimana cara mengobatinya? Dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim adzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim adzim wa atubu ilaihi. Ya, itu obatnya. Ketika ada rasa sombong, ada rasa angku, ada ingin dikata, maka obatnya adalah memperbanyak istighfar. Lalu segera ambil sholat 2 rakaat, namanya salat taubat. Lalu ketika sujud terakhir, luruskan niat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mohon maaf, sebentar kita urus airnya ya, sebentar, konsumsinya sebentar. Demi Allah, yang datang jamaah di sini bukan cari konsumsi kan? Saya kebiasaan saya ceramah, kalau ada yang lalu lalang ngurus makanan tersinggung. Ya, masa kita lebih hargai kue daripada ulama? Ya, dulu ketika Rasulullah dakwah itu mempertaruhkan jiwa raga sahabat agar bisa dengar ayat-ayat Al-Quran. Ya, lalu kenapa sekarang dengar ayat-ayat Al-Quran gratis, malah kadangkala kita tidak menghargai ulamanya? Wajar setengah mati sholat tidak berkah hidupnya. Kenapa? Al ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu bukan pewaris presiden. Presiden ada masa berlakunya 10 tahun. Ulama itu pewaris para nabi, satu tingkat di bawah nabi. Lalu masa kita tidak hargai ketika dia dakwah? Tidak usah hargai manusianya, tapi hargailah dakwah ilmu yang disampaikan. Setuju ibu? Setuju? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ini yang pertama ya. Jadi bapak Fajar dan keluarga, ibu, kalau mau menunaikan ibadah haji, luruskan niat. Bukan niat cari pahala, bukan niat cari surga, tapi niatlah mencari ridha Allah. Kita beribadah bukan karena kita mau masuk surga. Apakah ibadah yang kita lakukan ini mampu membayar surga Allah? Tidak mampu. Suatu kali Rasulullah masuk ke masjid. Beliau sholat 2 rakaat. Lama sekali beliau sujud. Sahabat ingin qomat, Nabi masih sujud. Ditungguin, akhirnya selesai. Selesai Nabi sujud, Umar bin Khattab mendatangi beliau. Ternyata bekas sujud beliau didapati oleh Umar ada tetesan air mata. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?
Nabi menjawab, bagaimana saya tidak menangis dan bersedih? Ibadah yang saya lakukan, puasa yang saya lakukan, sholat yang saya lakukan, tawaf yang saya lakukan belum mampu membayar nikmat Allah kepada saya. Coba, Nabi ini Pak, Nabi ini Bu, yang ibadahnya luar biasa, yang kalau beliau sholat sampai bengkak betis beliau, Senin Kamis tidak pernah lepas, tadarusnya tiap hari berjus-jus, tengah malam sholat tengah malamnya 1 rakaat 1 juz paling ringan. Tapi beliau masih sadar, masih yakin dan percaya ibadah yang beliau lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Bobo, saya ajari kita hitung-hitung nikmat Allah. Ini kan selalu kita merasa miskin, selalu kita merasa kere, selalu merasa miskin ini karena duit hanya duit yang menjadi kekayaan, hanya mobil yang jadi kekayaan, hanya rumah yang jadi kekayaan. Padahal Allah berfirman, kekayaan paling berharga fi ahsani takwim. Nih badan kita yang sehat. Saya mau ajak dulu nih ibu-ibu majelis nih. Saya mau kasih handphone. Ibu, saya kasih handphone gratis BlackBerry Porsche yang harga 25 juta. Mau Ibu? Mau Ibu? Mau gratis. Dengan pulsanya 5 juta. Mau Ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Ayo, mana yang mau tadi? Mana? Artinya apa? Nikmat yang paling berharga, telepon yang paling mahal, seluler yang paling mahal, demi Allah bukan handphone. Tapi apa? Telinga. Ngapain punya handphone kalau sudah tidak beres telinganya? Halo, ya. Bukan handphonemu yang rusak, telingamu yang bermasalah. Artinya apa? Nih telinga ini gratis Allah beri dan tidak perlu dibeli. Gimana mahalnya seandainya dibayar? Dan alhamdulillah Allah kasih tempatnya bagus kiri kanan. Gimana kalau telinga dibawa ketek? Pak Muhammad telepon istrinya, halo, nggak sopan betul. Hebatnya lagi telepon kita, telinga kita punya sensor rasa, dia bisa bedakan mana bunyi handphone ibu, mana bunyi handphone tetangga. Itu nikmat yang Allah berikan. Itu baru telinga. Ibu, saya ngajar mata kuliah fotografi di Unhas, cara motret. Saya juga mengajar mata kuliah sinematografi, cara bikin film. Itu Ibu kalau mau ngambil gambar kamera harus punya kamera minimal kalau standar Canon misalnya. Itu harga 25 juta. Belum masuk telenya, lensanya. Lensa yang standar itu 8 juta. Sudah berapa harganya? Ayo, sudah berapa puluh juta itu? Coba, biar Ibu punya kamera, punya lensa, tanpa ilmu Ibu tidak bisa pakai kamera itu. Perlu tahu, perlu skill, berapa megapiksel kamera kita, berapa kekuatan angin, kecepatan angin pada saat itu, berapa kekuatan cahaya, asanya waktu itu, berapa jarak kamera dengan objek yang kita mau ambil gambarnya. Perlu ilmu, perlu waktu, perlu duit, baru bisa ngambil gambar yang baik. Alhamdulillah Allah kasih kita mata, namanya kamera mata kita. Di dalamnya ada lensa namanya retina, gratis, tidak perlu bayar. Dan hebatnya lagi mata kita, begitu buka langsung fokus, tidak perlu diputar. Gimana repotnya tentara kalau dia berperang harus putar matanya dulu. Keburu ditembak kepalanya Pak. Itu hebatnya Allah. Dan hebatnya lagi kasih mata ini, Allah kasih kita mata dilengkapi sensor pembeda. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Betul. Bayangkan seandainya dia tidak bisa bedakan mata kita mana istri mana tetangga, tertukar-tukar istri di komplek ini. Ya bagus kalau tukarnya masih cantik. Kalau tukarnya sudah rokroe, malam ini kok lain-lain rasanya. Ternyata istri tetangga malam ini. Nauzubillah min dzalik. Luar biasa. Ibu-ibu, saya kasih mobil gratis, mau enggak? Mau gratis mobil? Mau. Tapi begitu dikasih langsung lumpuh. Ayo. Artinya apa? Alat transportasi paling mahal itu bukan Toyota, bukan Kijang, bukan mobil, tapi apa? Kaki. Alhamdulillah Allah kasih gratis 2, lengkap lagi sama panjangnya. Yo, gimana seandainya kaki ini tidak bisa bengkok? Demi Allah pasti Neymar, Benzema, Ronaldo tidak bisa lagi main bola ketika kakinya tidak ada ensel di situ. Masa orang main bola begini? Mana bisa? Itu nikmat dari Allah. Makanya Ibu Majelis Taklim jangan cuma pandai membaca dan menghafal Ar-Rahman lalu tidak mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau kupuri dari
dariku. Jadi kita ini orang kaya, kita ini bukan miskin, kita ini subhanallah begitu banyak nikmat. Sehingga Nabi jelaskan, sholat yang saya lakukan, puasa yang saya lakukan, haji yang saya lakukan tidak mampu membayar nikmatnya Allah. Ayo, jadi haji bukan untuk membeli sorga, karena sorga tidak bisa dibeli dengan haji. Lalu kenapa kita menunaikan ibadah haji? Karena kita ingin menyempurnakan keimanan dan keislaman kita. Artinya apa? Orang pulang haji lalu tidak memperbaiki iman dan Islamnya, sia-sia manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, nih ya Pak, luruskan niat. Yang kedua, sebelum menunaikan ibadah haji, apalagi yang perlu kita lakukan? Perdalam ilmu. Tidak mungkin haji bisa ditunaikan dengan sempurna tanpa ilmu. Nah, ilmu itu ilmu agama. Jangan menghafal buku buku manasik. Ada orang pernah saya tanya, Pak, kenapa tidak menunaikan ibadah haji? Ustaz, saya belum hafal buku manasik. Saya bilang, sampai pikun sampean tidak akan menunaikan ibadah haji. Kenapa? Bapak sudah tua, tidak mungkin bisa hafal buku manasik. Saya saja yang masih muda sudah berapa kali haji umroh, tidak hafal itu buku manasik. Haji adalah ibadah yang beda dengan sholat. Haji itu ibadah fisik, beda sholat. Haji dan umroh itu tanpa bacaan sah. Saya ulangi, ini ada ulama di depan kita. Tidak ada kewajiban menghafal doa tawaf, tidak ada kewajiban menghafal doa sa'i. Artinya beda sholat dengan haji. Tanpa bacaan ibu boleh menunaikan ibadah haji, tanpa hafalan ibu bisa menunaikan ibadah umroh. Tapi sholat ketika tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Coba, itu bedanya haji umroh. Ada orang tidak mau menunaikan ibadah haji. Kenapa? Belum cukup hafalannya. Mau menunaikan ibadah haji cukup 3 modalnya. Siapa yang mau menunaikan ibadah haji soal ilmu, 3 saja modal. 1, Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang ketiga salawat. Kalau 3 sudah ini kita hafal dengan baik, segera menunaikan ibadah haji. Amin. Beda sholat ibu. Bapak tahiyat baca Al-Fatihah salah. Bapak ruku baca at-tahiyatul mubarakatus salawat pasti salah. Tapi sampean tawaf keliling Ka'bah 7 kali diam-diam saja sah. Bapak melempar 3 jumroh diam saja sah. Ibu wukuf di Arafah tidak ada membaca sama sekali tetap sah. Karena ibadah haji bukan ibadah hafalan, tapi ibadah haji itu umumnya ibadah fisik dan perenungan. Ya, coba. Cuma beda pahalanya ketika ada bacaan dengan tidak ada bacaan. Nah, saya jamaah tidak pernah saya anjurkan ketika tawaf ambil bukunya. Dia ambil bukunya, lalu dia tawaf. Dia baca tawaf pertama. Itu bukan bertawaf, tapi baca buku. Ada orang disikut, jalan lagi disikut. Ini bukan lagi berdoa, tapi baca buku. Saya tidak pernah menganjurkan jamaah ketika tawaf baca buku. Kenapa? Tawaf itu konsentrasi. Tidak ada niat lain kecuali kelilingi Ka'bah. Bahkan ibu batal menunaikan tawaf ketika ibu sengaja menunggu suami atau suami mengejar istri. Tawaf definisinya adalah dengan sengaja mengelilingi Ka'bah. Tidak ada niat lain. Jadi kalau ada orang tawaf dilihat istrinya, itu istri saya, lalu dia perkencang tawafnya, maka batal tawafnya karena dia tawaf bukan kelilingi Ka'bah tapi mengejar istri. Sah, jelas. Pak Fajar, itu perlu Bapak tahu. Kalau istrinya ketinggalan, tidak usah diperlambat tawafnya. Lala, tidak usah, biar. Tidak ada ke orang yang hilang tiba-tiba sampai ke Amerika istrinya. Pasti akan ketemu. Itu bagian dari cobaan dan bisikan setan. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Nanti si istrinya nyasar. Ngapain kalau nyasar? Kan ada handphone. Nah ini mumpung saya masih ingat, selama Bapak menunaikan ibadah haji, sebaiknya handphone sekali saja aktif 1 hari. Jangan aktif 24 jam. Kenapa? Handphone bisa menjadi wujud dari setan.
lagi tawaf, bapak lagi sholat di masjid, lagi ngaji, masuk SMS-nya anak, Pak, itu si bungsu dia handphone saya direbutnya. Akhirnya nelpon lagi, kenapa kok kasih gitu adekmu? Akhirnya sholat kita terganggu, konsentrasi ibadah kita terganggu. Iya kan? Handphone aktif, nasi habis sampai ke Mekah laporannya. Iya kan? Itu semua bisikan setan. Orang dulu menunaikan ibadah haji, saya masih dapat nenek saya menunaikan ibadah haji katanya 3 bulan baru sampai. 1,5 bulan kesananya, 1,5 bulan pulangnya, dan tidak pernah ada surat. Nanti betul-betul sampai di rumahnya baru kita katakan selamat. Lalu kenapa kita sekarang ini mau ragu dengan itu? Sedikit-sedikit telepon, sedikit-sedikit SMS, itu adalah godaan setan berupa handphone. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Nah, kita lanjut lagi. Nah, berkaitan ibadah haji lagi ini, haji dan umroh, tidak usah cemas soal apanya, soal bacaannya. Ingat, beda menghafal dengan berdoa. Berdoa ibu, tidak ada kewajiban harus sesuai ulama. Tidak ada ayat, hadis, fatwa ulama yang mengharuskan berdoa memakai bahasa Arab. Bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, yang bisa jadi ketika ibu bahasa Arab berdoanya bisa jadi salah artinya. Saya pernah punya pengalaman, ada orang meninggal, orang kaya, datanglah anaknya ziarah kubur. Lalu anaknya berkata, "Tabek Pak Ustadz, ini ternyata bukan Ustadz, tapi yang jaga-jaga masjid. Kalau di kampung saya namanya Pak Doja. Marbut ya di sini ya. Ya, ternyata banyak yang tidak tahu bahasa Arab. Akhirnya dia pergi doa. Dia bilang, ini ibu orang kaya, tolong doakan ibu saya. Iya, duduk ibu, duduk. Dia bacalah ini, Allahumma gfirli. Ibu di belakang, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Dalam hati saya, kasihan juga ini ibu. Dikira ibunya didoakan, padahal ibunya ini yang didoakan, yang baca doa. Kenapa? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Ibu berkata, amin. Siapa dosa? Dosanya yang baca doa. Kalau bahasa Arab, Allahumma gfirli kalau sendiri. Kalau berjamaah jadi imam, Allahumma gfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Jadi berdoa tidak harus bahasa Arab, nanti salah, setengah mati sampai ke liur-liurnya. Amin, amin, amin. Kata malaikat Reda, saat apa maksudmu? Kau minta jodoh padahal kau minta hujan itu. Kenapa tidak paham apa yang dia baca? Bahkan Nabi menjelaskan boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka berikanlah yang saya mau itu. Boleh. Ibu lebih curhat, ya Allah, saya tidak punya ilmu untuk menutur kalimat yang sempurna. Saya tidak punya pengetahuan untuk berbahasa yang cantik di hadapanmu. Tapi engkau sudah tahu apa yang kuinginkan, maka kabulkanlah ya Allah. Aku datang menemuimu ya Nabi. Aku datang menemuimu ya Allah untuk berdoa kepadamu ya Allah. Maka kabulkanlah yang aku inginkan. Selesai. Tidak harus bahasa Arab. Nabi jelaskan, silahkan berdoa memakai bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa